warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا Alhamdulillah hamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum
Jumat yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan berupa kesehatan, ilmu, harta dan lain sebagainya. Semoga dengan limpahan nikmatnya mampu meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu tidak lupa kita mengirimkan sholawat serta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari peradaban jahiliyah menuju peradaban berkemajuan dan berkeadaban. Pada kesempatan yang mulia ini, tidak lupa Al-Fakir mengajak kepada jamaah Jumat dan tentu terhadap diri sendiri untuk selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa berarti mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini, saya selaku khatib akan menyampaikan materi khutbahnya dengan judul Why do we care? Or is it important to that? Artinya, mengapa kita berhutang? Atau apakah kita perlu berhutang? Perihal hutang piutang rasanya tidak bisa dilepaskan dengan kehidupan bermasyarakat. Menghutang seakan-akan menjadi solusi tercepat untuk mendapatkan uang guna menambah kebutuhan hidup. Akan tetapi perlu kita ketahui bersama bahwa Islam telah mengajarkan umatnya bagaimana seharusnya seseorang berbuat dalam melakukan perjanjian hutang piutang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mungkin kali ini kajian materi khutbah saya sedikit lebih ekstrim, keras dan lebih jelek dibanding materi-materi sebelumnya. From zero to milliarder. Kali ini saya berdiri di sini tiada lain untuk menghimbau, mengajak, mengingatkan hadirin yang ada di sini, khususnya dan warga SMA Negeri 6 pada umumnya, untuk tidak berhutang di tempat manapun atau ke siapapun. Maaf, bukan saya menyinggung hadirin yang ada di sini yang punya hutang, namun saya hanya sekedar mengingatkan, memproteksi warga SMA Negeri 6 untuk membangun perekonomian rumah tangganya tanpa hutang. Jangan membangun perekonomian Indonesia tanpa hutang ke negara-negara lain. Fakta dan fenomena yang ada dalam kehidupan kita hampir
semua perekonomian dibangun dengan hutang. Bangun rumah, beli kendaraan, beli grendel, beli kunci rumah, kaos dalam, serta kaos dalam dan celana dalam. Ada sebagian orang yang mengatakan kalau tidak berhutang maka tidak punya barang. Inilah gambaran yang ada dalam kehidupan kita yang menyebabkan perekonomian kita lumpuh alias tidak berdaya sama sekali. Apakah berhutang adalah jalan satu-satunya untuk solusi kehidupan? Jawabannya adalah salah total. Inilah solusi yang benar yang diajarkan Rasulullah, mudah, tanpa akses, tanpa efek, dan paling mulia. Jalani dan laksanakan sholat wajib secara berjamaah, menghidupi sholat sunnah seperti sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, sholat duha sebanyak 8 rakaat, sholat awabin 6 rakaat, dan sholat tahajud 11 rakaat. Istiqomahkan baca Quran dan dawami baca 4 surat, yaitu surat Yasin, surat Ar-Rahman, Al-Waqiah, dan surat Al-Mulk, atau bahkan lewat sedekah sekalipun, serta doa obat anti hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani, wa a'udzubika min hadri wal kasali, wa a'udzubika min khubi wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid din wa qahrir rijal. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari bingung dan sedih. Aku berlindung kepada Engkau dari lemah dan malas. Aku berlindung kepada Engkau dari pengecut dan pikir. Dan aku berlindung kepada Engkau dari lilitan hutang dan kesewenangan manusia. Namun ketika hutang piutang itu sudah terjadi, maka wajib bagi orang yang berhutang untuk berjanji melunasinya. Jangan sampai seorang itu berhutang tetap sudah memiliki niat untuk tidak melunasinya. Hal ini ditegaskan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man akhadha amwalan nasi yuridu aza'a adda Allahu anhu, wa man akhadha yuridu itlafaha asqalahu Allah. Artinya, siapa yang mengambil harta manusia atau berhutang disertai maksud akan membayarnya, maka Allah akan membayarkannya untuknya. Sebaliknya, siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya atau merugikannya, maka Allah akan merusak orang tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Sembari mengingatkan diri kita masing-masing, tidak sedikit kita temukan di masyarakat orang kehabisan energi karena emosi, menuruti pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh hutang piutang. Na'udzubillah min dzalik. Di atas judul materi khutbah saya adalah mengapa kita berhutang. Sebenarnya kalau saja kita melaksanakan yang wajib, menghidupi yang sunnah secara benar dan istiqomah, insya Allah kita tidak bakalan ketemu yang namanya hutang.
Maaf, saya katakan di sini, hutang bukanlah suatu tindakan yang salah atau tindakan yang melanggar hukum, tindakan yang kriminal. Tapi saya garis bawahi bahwa hutang adalah perilaku atau tindakan yang kurang baik. Mengapa demikian? Kita yang jadi pelaku hutang, tindakannya adalah sebagai berikut. Pergi ke bos, pergi ke bank, menunggu yang cukup lama. Ditinjau rumahnya dulu, layak atau tidak layak, baru setelah itu akan dicairkan uangnya. Kalau sama bos atau pegawai bank disuruh ini itu mau melakukan, disuruh menundukkan kepala, disuruh ngesot, disuruh sujud, dia atau mereka mau, yang penting uang cair, ujarnya. Ini artinya kita menjadi orang yang hina-hina di mata Allah. Cukup jelas sudah pelajaran yang diberikan setan kepada kita yang ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Artinya, dan ingatlah ketika kami berkepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka pun sujud kepada Adam kecuali iblis. Ia enggan dan menyombongkan diri dan termasuk dari orang-orang yang kafir. Kalau setan saja tidak mau bersujud kepada Adam, mengapa kita mau bersujud di hadapan bos atau pegawai bank? Dalam kasus ini, siapa yang goblok dan hina-hina? Setankah atau kitakah? Jawabannya ada dalam hati masing-masing. Disuruh sama bos, begitu cekatan, gesit, dan selalu siap. Mengapa disuruh Allah tidak mau? Sampai di sini Allah melihat tindakan dan perilaku kita. Oh, itu hanya kamu bos. Oh, itu hanya kamu orang kaya. Oh, itu hanya kamu pegawai bank. Mengapa engkau tidak menemui aku yang memberikan modal tanpa ampunan, jaminan tanpa bayar untuk melunasinya? Bahkan Allah dapat ditemui whenever or wherever. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, segitunya adilnya, segitunya gak adilnya perilaku kita kepada Allah. Allah tetap kasih sayang kepada kita lewat Qur'annya, memberikan solusi terhadap umat muslim agar jangan sampai persoalan utang piutang justru menimbulkan permusuhan, perselisihan yang menyebabkan putusnya hubungan silaturahmi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kana dzu usratin fanadhiratan ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum la ta'lamun." In kuntum ta'lamun. Artinya, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu. Lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 280. Hadirin jamaah Masjid Nur At-Taubah,
yang dirindukan surga Allah. Sebelum khotib akhir khutbah yang pertama, saya akan buatkan kesimpulan khutbah kali ini. Jangan bangun perekonomian rumah tangga kita dengan hutang, atau siapapun yang akan jadi presiden kita yang akan datang, jangan bangun negaranya dengan hutang, karena hutang adalah candu, mencekik, memberatkan, bahkan membunuh diri kita sendiri. Kalau kita sudah belajar hutang kecil-kecilan atau hutang yang besar, begitu lunas, insya Allah akan hutang lagi dan hutang lagi seterusnya. Lebih baik kita antrian di sholat duha ketimbang kita antrian di jalur beasiswa. Lebih indah dan lebih mulia kita malaman dalam mencari Allah lewat tahajudnya dibanding kita mencari pegawai bank, bapak dewan, atau siapapun, termasuk menemui bapak presiden kita tercinta sendiri untuk mencari pinjaman hutang. Hadirin jamaah sholat Jumat Masjid Nur Al-Taubah, yuk mulai sekarang katakan say no to that or no way to that. Artinya katakan jangan main-main dengan hutang. Itulah kajian materi khutbah kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya jamaah Masjid Nur At-Taubah dan warga SMA Negeri 6 Cirebon pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim wa a'lamu anna Allah amarakum bi amri 'azim. Amarakum bis salati was salam ala nabiyil karim wa qala inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف مختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة من بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.